Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Restevelia, NPM A1L0167. Kali ini saya akan bahas mengenai gangguan mental akibat penggunaan zat aktif. Nah, kita akan bahas mengenai nafza terlebih dahulu. Pastinya kalian sudah pernah mendengar dong yang namanya nafza itu apa, singkatannya apa. Nah, nafza itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Banyak sekali nafza ini digolongkan oleh para ahli. Nafza ini bisa digolongkan menjadi beberapa golongan seperti heroin juga termasuk dengan nafza ya. Kemudian sabu, ekstasi, ganja, kokain, benzo, dan pil koplo. Nah, kita ketahui bahwa sepertinya tidak asing lagi golongan-golongan nafza ini di telinga kita karena banyak sekali para remaja, bahkan bukan hanya remaja saja tapi kalangan umum yang memakai narkotika ini atau jenis nafza ini untuk menenangkan diri atau hanya sekedar untuk ya biar dianggap keren atau dan sebagainya. Apalagi yang namanya pil koplo. Nah, kita ketahui bersama bahwa pil koplo ini banyak sekali disalahgunakan oleh anak-anak remaja. Biasanya sih digunakan untuk biasanya ngefly ya gitu kan, istilah kerennya adalah untuk ngefly biar relax, biar nggak depresi dan sebagainya. Nah, karena kenapa banyak sekali penggunaan nafza di kalangan masyarakat ini dikarenakan memang golongan-golongan nafza ini sangat mudah ditemukan atau bahkan gampang banget gitu nah untuk dibeli karena ternyata bandar-bandar narkoba itu banyak sekali di Indonesia. Apalagi untuk pil koplo itu sangat mudah sekali ditemukan, bahkan di warung-warung pun ada gitu kan untuk pil koplo itu sendiri gitu kan. Nah, kita akan bahas mengenai gangguan terkait zat ini. Nah, gangguan terkait zat ini dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan penggunaan zat itu sendiri dan gangguan akibat terinduksi oleh zat sendiri. Nah, untuk gangguan akibat terinduksi dari zat itu banyak sekali yang akan timbul dalam diri seorang seperti intoksikal, withdrawal, kemudian gangguan kecemasan, gangguan mood, disfungsi seksual, gangguan tidur, kemudian gangguan psikotik, delirium, gangguan amnestik, gangguan neurokognitif. Nah, buat kalian nih yang sering banget nih ngalamin gangguan kecemasan, gangguan mood, terus gangguan tidur nih, jangan-jangan kalian pengguna nih. Oh, enggak ya, oke. Nah, jadi banyak sekali gitu kan ya kerugian dari penggunaan zat adiktif ini. Bisa ya mental kita bisa kena, terus abis itu efek dari luar dalam pun juga kena kayak gitu. Misalnya kita jadi cemas, bahkan kita mencemaskan hal-hal yang memang belum terjadi, kemudian mood kita nggak sengaja berubah-berubah gitu kan, tadinya senang terus tiba-tiba jadi nggak enak, jadi kayak bete, nggak tahu penyebabnya apa. Pokoknya cepet banget mood itu berubah kalau orang-orang yang penggunaan narkoba seperti itu ya. Kemudian susah tidur, kayak mikirin ya itu tadi karena cemas, depresi, kemudian stres, jadi dia susah untuk tidur gitu kan, jam tidurnya tuh kayak nggak teratur dan sebagainya. Itu banyak banget ya kerugian-kerugian atau gangguan-gangguan mental yang timbul ketika kita mengkonsumsi zat adiktif atau nafza tadi. Kemudian gangguan dari semua gangguan tuh, baik cemas, mood, dan sebagainya itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah ringan, kedua sedang, dan yang terakhir adalah berat. Nah, untuk yang ringan ini yang pastinya gangguan-gangguan ringan ya. Kemudian yang sedang ini udah tahap agak sedang gitu, gangguannya tuh udah agak menggoyahkan kehidupan gitu ya, menggoyahkan kehidupan. Kemudian untuk gangguan yang paling berat ini udah level-level yang harus memang ditangani, bahkan harus diterapi kayak gitu kan ya. Nah, semua gangguan ini tergantung dari gejala yang dialami oleh pengguna itu sendiri. Nah, kita bahas mengenai undang-undang yang mengatur adanya narkotika dan psikotropika. Nah, undang-undang tentang narkotika itu tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, yang mana undang-undang ini membagi menjadi 3 golongan narkotika, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, sedangkan untuk psikotropika sendiri itu terdapat dalam Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 yang membagi 4 golongan psikotropika, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita membahas mengenai faktor penyebab penggunaan narkotika. Nah, kita tahu bahwa faktor penyebab penggunaan narkotika itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Kalau untuk internal itu adalah individu itu sendiri, yang jelas pastinya dia bisa
dikarenakan gen, kemudian bisa juga karena gangguan kepribadian, kemudian bisa juga karena dia cemas, kebanyakan cemas gitu kan, kayak ya Allah gimana ya kayak gitu kan. Terus depresi karena mungkin suatu hal dan juga gampang stres. Nah, biasanya dia mencari pelarian-pelarian biar dia tuh bisa tenang, bisa kayak tidurnya agak nyenyak sedikit gitu kan ya, nggak mikirin, jadi kayak halusinasi dan sebagainya, jadi kayak menghilangkan masalah-masalah yang dialami oleh dia. Nah, terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, eksternal ini biasanya dari keluarga atau lingkungan sekitarnya. Nah, kalau faktor eksternal ini seperti biasanya itu adalah keluarga-keluarga broken home, anak-anak yang memang mengalami broken home, atau keluarganya itu disharmonis atau enggak harmonis. Jadi kayak dia tuh kepikiran ibaratnya tuh kayak pening banget sih gitu. Nah, untuk mikirin masalah keluarganya yang memang bener-bener berat sampai harus hancur dan sebagainya, makanya dia nyari pelarian, sehingga hal-hal ini baik internal maupun eksternal ini menyebabkan seorang itu lari kepada penyalahgunaan narkoba ataupun perilaku menyimpang lainnya. Nah, biasanya latar belakang yang melatar belakangi seseorang itu menggunakan narkoba itu karena adanya faktor ya dalam diri tadi, karena dia tuh kayak penasaran, rasa ingin tahunya tuh tinggi, kayak gimana sih rasanya narkoba gitu kan, gimana sih kalau misalnya aku tuh minum pil koplo tuh apa ya efeknya gitu, gimana sih rasanya kalau misalnya aku tuh konsumsi ganja, gimana sih gitu, bagaimana itulah yang menyebabkan mereka tuh kayak coba-coba pertama mungkin sedikit yang, terus habis itu kalau canduan dan sebagainya gitu. Terus yang kedua itu tidak bisa menolak ajakan teman, kayak misalnya cobalah bro, ini enak loh gitu, cobain dulu sedikit aja dulu gitu kan. Biasanya kan teman kan seperti itu ya, kalau memang kita circle pertemanan kita baik, bakal kita tuh juga akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau circle pertemanan kita jelek, ya lambat laun meskipun kita orang baik, kita juga kan terkena imbas jeleknya juga gitu kan. Kemudian low self esteem, jadi kayak penghargaan dirinya tuh kayak kurang gitu, penjagaan dirinya tuh kayak kurang gitu dan sebagainya. Sedangkan untuk faktor lingkungan itu bisa disebabkan karena adanya kurangnya komunikasi yang efektif dari anak dan orang tua gitu kan ya. Ya karena disharmonis tadi bisa jadi juga, atau karena broken home. Kemudian orang tua itu dominan atau otoriter, kayak terlalu menekan anak tersebut. Kemudian punya teman pengguna narkoba, lingkungan sekolah kurang tertib dan fasilitas yang minim, serta barang narkoba itu atau barang-barang yang lain itu tuh mudah didapat. Nah, beberapa tanda dugaan memakai zat narkoba atau zat adiktif itu seperti yang pertama ada tingkah laku ganjil, kemudian egosentris. Nah, buat kalian egosentris hati-hati enggak ya, tidak berkonsentrasi, terus mood itu gampang banget berubah, terus nggak ngerjain tugas kayak dengan alasan-alasan yang tidak logis atau tidak masuk akal, kemudian dan mengabaikan tanggung jawab serta sebagainya. Nah, beberapa gejala yang timbul dari penggunaan alkohol itu yaitu gangguan kesadaran, kemudian persepsi afektif dan perilaku, emosi labil, perilaku agresif. Nah, kemudian gejala-gejala ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu intoksidasi ringan, berat, dan sangat berat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai delirium tremens. Itu adalah kegawat daruratan moralitas tinggi, yang mana penghentian penggunaan narkoba ini terdapat pastinya akan menimbulkan suatu efek, yaitu kayak perubahan status mental yang cepat, halusinasi, gangguan otonom, dehidrasi, dan menyebabkan sindrom Wernicke dan Korsakoff. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fase pengobatan untuk pengguna narkoba yang sudah mulai gangguan mental, kayak misalnya cemas, depresi, dan sebagainya, moodnya berubah. Itu kan gangguan mental. Yang pertama itu penanganan seperti pemberian tiamin 50 mg 4 tipe 4 dan 50 mg IM, dan dextrose dapat diberikan apabila hipoglikemia 50 sampai 10 mm IV. Dilanjutkan pemberian tiamin 50 gram IM setiap hari sampai pasien dapat makan. Nah, itu adalah fase-fase penanganan untuk orang yang sudah memang kecanduan atau ketergantungan dari zat
adiktif ini, kayak misalnya ya ibaratnya kayak rehabilitasi lah, biar mentalnya juga sehat, orangnya juga sehat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gangguan mental akibat eh, zat adiktif atau psikotropik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.